Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilati Rohmatus Sakinah dari jurusan Teknik Informatika dari kelas 3 D4 ITA. Saya berkuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau yang biasa dikenal dengan PENS. Saya sangat bangga kuliah di PENS. Kenapa? Karena PENS adalah politeknik terbaik nomor 1 di Indonesia. Kenapa bisa terbaik di Indonesia? Karena PENS memiliki kurikulum yang sangat baik dan kualitas dosen yang sangat baik dari lulusan luar negeri. Kemudian fasilitas dan pelayanan juga sangat baik. Salah satu fasilitas yang saya sangat banggakan adalah e-tol. Jadi, e-tol ini adalah platform web yang digunakan untuk media pembelajaran daring di perkuliahan PENS. Jadi, e-tol ini beralamatkan etol.pens.ac.id. Sebelumnya, e-tol ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa PJJ atau mahasiswa pendidikan jarak jauh. Namun, versinya yang lebih sederhana dan sebelum ini. Kemudian, e-tol ini diperbarui dan berganti nama menjadi e-tol. Nah, saat pandemi dimulai, PENS sangat sigap untuk melakukan pembelajaran daring. Dan PENS sudah sangat siap dengan platform e-tol ini sendiri. Dan e-tol ini adalah karya mahasiswa PENS sendiri. Dan jadi e-tol ini tidak beli maupun dibuatkan oleh orang lain. Jadi ini adalah hasil karya dari mahasiswa Teknik Informatika PENS. Nah, aplikasi e-tol ini sendiri sangat powerful, kompleks, dan user friendly. Namun aplikasi ini tidak memakan banyak kuota, tidak sama sekali tidak lemot. Kemudian bisa dipakai di berbagai device termasuk laptop, tablet maupun handphone. Dan e-tol ini sangatlah responsif. Nah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai fitur-fitur dari e-tol. Nah, kita bisa login terlebih dahulu. Jadi, yang bisa mengakses e-tol ini adalah dosen dan mahasiswa PENS. Nah, ketika saya sudah login sebagai mahasiswa, ada profil saya di kiri atas. Kemudian, e-tol ini otomatis mengenerate mata kuliah apa saja yang saya miliki di semester ini. Di bagian atas ada mata kuliah apa saja berbentuk card yang bisa kita geser-geser. Dan di bawahnya ada fitur-fitur yang lain, yaitu kelas virtual, kemudian ada materi. Jadi di e-tol ini kita selain bisa berkuliah, kita juga bisa mengakses materi-materi atau modul perkuliahan yang diberikan dosen. Kemudian juga ada video pembelajaran, kemudian praktikum, kemudian administrasi. Administrasi ini sendiri jika diklik akan mengarah ke online Miss PENS. Jadi PENS juga memiliki online Miss yang mengurus berbagai administrasi termasuk daftar ulang, nilai, absen, jadwal, dan pengumuman. Kemudian ada perpustakaan. Perpustakaan ini mengarah ke perpustakaan online-nya PENS. Jadi di sini ada berbagai buku yang bisa kita baca dimanapun dan kapanpun secara gratis. Kemudian ada fitur yang lain, dan fitur ini masih disable karena masih dalam tahap pendevelopan. Nah, kemudian di bawahnya ada daftar tugas terbaru dan pengumuman. Nah, jika kita klik tombol akses kuliah, kita akan diarahkan menuju
ke halaman ini. Kemudian akan ada detail dari mata kuliah, dosen, dan room. Kemudian di sini kita bisa mengklik tombol presensi dan conference etol maupun conference lainnya. Jadi, room hanya bisa diakses ketika dosen sudah masuk ke dalam room berikut ini di jam yang sama. Ketika tidak ada dosen yang masuk ke room ini, maka room tidak bisa diakses. Jadi tidak bisa sembarang waktu dan sembarang orang bisa mengakses room dari etol. Nah, enaknya di etol ini kita tidak hanya bisa conference di etol, namun juga ada conference lainnya. Link dari conference lainnya ini bisa diatur oleh dosen sendiri, jadi bisa mengarah ke Google Meet ataupun mengarah ke Zoom. Nah, mengapa harus melewati etol terlebih dahulu? Karena di etol ini sebagai pencatat absensi, jadi kita harus mengklik tombol presensi dan kita bisa mengklik conference lainnya. Di sini juga sangat lengkap datanya, ada history presensi. Jadi kita bisa tahu kapan saja kita sudah presensi. Dan ada form untuk tanya jawab mengenai mata kuliah kepada dosen. Selanjutnya kita menuju ke sidebar. Di sini ada UAS online. Di etol ini juga menyediakan ujian UTS dan UAS. Nah, di sini ada tanggal mulai dan tanggal selesai, di mana kita bisa mengklik download soal dan unggah jawaban hanya ketika UAS dimulai. Dan ada tanda sudah terkumpul berapa orang dari berapa orang. Jadi kita bisa mengecek kembali ada berapa yang belum mengumpulkan UAS dalam satu kelas. Dan yang di bawah ini sama seperti ketika kita masuk ke room kuliah. Selanjutnya ada mata kuliah. Di mata kuliah ini adalah keseluruhan dari mata kuliah yang kita miliki di satu semester ini. Kita juga bisa melihat mata kuliah sebelumnya seperti ini. Kemudian ada tugas online, jadi di etol ini juga bisa sebagai sarana untuk mengumpulkan tugas ataupun memberikan tugas. Sebagai contoh, kita ambil mata kuliah ini, ada tugas 1, kita bisa melihat detailnya. Ada judul, deskripsi, deadline, kemudian file, dan nilai, kemudian catatan. Jadi data yang ditampilkan di etol ini sangat lengkap. Nah, kemudian ada jadwal online. Di jadwal ini adalah jadwal perkuliahan kita selama 1 minggu. Datanya juga sangat lengkap beserta nama dosen, room, dan jam serta hari. Kemudian ada FAQ, berisi pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa maupun dosen yang ditujukan kepada developer tim dari etol. Kemudian ada kuesioner analisa. Kuesioner ini hanya dilakukan 1 kali untuk semua mata kuliah. Kuesioner ini pernah dilakukan ketika awal pandemi, untuk data kesehatan mahasiswa. Kurang lebih seperti itu fitur-fitur dari etol. Nah, untuk roomnya sendiri saya tidak bisa mendemokan karena sedang tidak ada perkuliahan. Untuk etol ini sendiri hanya bisa diakses ketika hari biasa. Jika hari tanggal merah ataupun perayaan hari besar, maka etol ini di-set untuk
tidak bisa digunakan. Mengapa begitu? Karena agar kita sebagai mahasiswa bisa benar-benar libur dan tidak ada perkuliahan di tanggal merah. Namun ketika Sabtu ataupun Minggu atau tetap bisa diakses. Mengapa? Karena seringkali dosen memberi deadline tugas di hari Sabtu maupun Minggu. Jadi kita tetap bisa mengumpulkan tugas walaupun di hari Sabtu atau Minggu. Cukup sekian dari saya. Semoga kalian bisa lebih mengenal PENS dan bisa lebih mengenal etol PENS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.